Awal mula saya bikin LPK itu pertama karena ya basic saya sendiri gitu. Karena basic saya kan pernah ke Jepang. Kemudian awalnya kan memang kita sedikit tahu bagaimana caranya untuk supaya teman-teman pada bisa ke Jepang. Akhirnya setelah saya pulang dari Jepang, banyak tahu tentang proses-proses ke Jepang. Akhirnya saya bikinlah LPK Indra Wijaya Indramayu ini. Nah, berawal dari itu. Kan banyak nih yang nggak tahu gitu alurnya seperti apa. Maka saya yang pernah ke Jepang terus pengen menginfokan kepada teman-teman nih kalau ke Jepang tuh seperti ini. Akhirnya tercipta deh LPK Indra Wijaya Indramayu ini. Kemudian LPK ini ya selain pengajarnya selain Jepang, kita juga mengenyam pendidikan S1 sastra Jepang. Jadi LPK dan pengajar serta stafnya tidak diragukan lagi dah bahasa Jepangnya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang pun kita udah tahu prosesnya seperti apa, terus pengajarnya juga bagus, maka teman-teman juga nggak usah khawatir. Kenapa harus ke Jepang dibanding dari negara yang lain? Menurut saya pribadi yang sudah pernah ke sana, pertama ya tahulah kita tentang kedisiplinannya seperti apa gitu Jepang. Terus pendidikannya juga bagus. Kemudian soal pekerja itu sangat dihargai. Jadi kita di sana tuh bukan seperti pekerja. Memang kita di sana kuli, tapi kadang-kadang sebagian besar menganggap kita itu sebagai anak mereka karena rata-rata untuk ke Jepang itu usianya masih pada muda, masih lulusan SMA, maka mereka pun orang Jepang itu menganggap kita bukan pekerja tapi anaknya. Kita yang sebagai pemagang di Jepang itu suruh manggil mereka tuh mama dan papa karena mereka tuh menganggap kita bukan pekerja tapi menganggap kita itu anak mereka. Kemudian soal gaji juga memang di Jepang lumayan besar itu dibanding beberapa negara yang lain karena memang statusnya magang di Jepang. Terus kemudian banyak nih ilmu-ilmu yang kita dapat. Jadi orang Jepang itu nggak pelit untuk keilmuan. Jadi kadang-kadang kalau negara lain udah kerja aja gitu tanpa diajarin apapun. Paling diajarin tentang kerjanya doang, terus dalam hal lain pun enggak. Terus mereka juga enggak ngedidik kita gitu dalam berbagai hal, dari kejujuran, dari kedisiplinan waktu, kemudian cara pandang mereka. Aslinya dalam program magang ini setelah pulang ke Indonesia pasti ada peluang-peluang yang lebih dibanding dari negara yang lain. Misalkan kita di negara A pulang tuh ya udah aja gitu, nggak ada kegiatan lain. Kan banyak tuh di Indonesia pabrik-pabrik Jepang, makanya saya pribadi pun lebih memilih ke negara Jepang, walaupun ada beberapa teman menyarankan ke berbagai negara. Tapi saya nggak mau. Pertama saya tahu alurnya seperti apa, kemudian di Jepang kita banyak hal yang bisa pelajari, terus ilmu pun kita dapat, maka kita lebih memilih ke Jepang, termasuk gaji juga yang lumayan besar. Nah, untuk memberangkatan sih dalam setahun kita bisa lebih dari 10 orang memang. 10 orang sampai 20 orang dari berbagai bidang. Jadi, salah satunya program magang, program studi di Jepang, dan ketiga itu program visa kerja untuk lulusan D3 sama S1 di berbagai sektor. Nah, salah satunya itu di sektor pertanian pun ada. Jadi pertanian itu bukan hanya pertanian padi ya, ada sayuran dan buah. Terus juga image kita tuh tolong jangan disamakan dengan petani yang di sini gitu. Petani di sana itu mereka menggunakan mesin-mesin yang sudah canggih, jadi enggak kayak di sini macul gitu. Terus kalau orang yang mau bilang derep itu enggak di sana. Terus ada di bidang manufaktur juga, jadi di industri makanan misalkan packing juga ada, di laundry pun ada. Terus kemudian untuk mereka-mereka yang sekolah pun sama, jadi sekolah di sana sambil part-time. Part-time-nya di apa? Di minimarket. Kemudian untuk lulusan D3 sama S1 teknik mereka jadi engineer di sana, jadi kerja di bidang-bidang tenaga ahli. Nah, mereka bisa membawa istri dan anaknya seperti itu. Program yang lain pun kita ada perawat, dan di perawat kita sudah ada beberapa yang berangkat. Nah, memang di bidang keperawatan ini lebih ke panti jompo, tapi tolong jangan disamakan juga dengan panti jompo yang di Indonesia yang tidak teratur ya. Kalau di sana memang rumah sakit, tapi perawat itu jenjang karirnya bagus ya. Jadi pertama mereka berangkat program magang dulu. Nanti ada tes nih untuk menjadi karyawan tetap di sana. Nanti kalau sudah jadi karyawan tetap di sana, bisa kontraknya nggak terbatas. Jadi selagi kita masih betah di sana, kita bisa di sana selama, dan gajinya pun pasti lumayan. Jadi untuk gaji di Jepang itu ya pasti sih lebih besar daripada Indonesia pertama yang itu. Dan di Jepang itu kisaran gaji kan ada, tadi saya bilang ada beberapa program. Misalkan di program magang itu kita paetannya aja sekitar 10 juta gitu ya. Paetannya aja nih, tapi standarnya 13 sampai 15 juta per bulan gitu. Per bulan tuh paetannya kita 10 juta, tapi standarnya 13 sampai 15. Kalau yang visa engineer atau visa kerja teknik itu gajinya bisa sampai 20-an. 20-an itu minimal ya, minimal itu 20 jutaan, belum lembur dan lainnya.
Terus kalau yang di sana sambil studi sampai part time, gajinya juga hampir sama kayak anak magang gitu, sekitar segitu. Terus kontrak untuk program magang itu ada yang 3 dan 5 tahun. Sekarang ada yang berpanjang. Kemudian nanti ada visa baru lagi sih aslinya, visa kerja buat lulusan SMA sederajat. Nah, itu kontraknya 5 tahun. Terus kalau untuk yang program studi ya mereka kalau udah selesai studinya langsung masuk visa kerja, itu jadi karyawan tetap. Kalau untuk program visa engineer kontraknya tidak terbatas sama kayak program perawat yang tadi. Jadi selagi kita masih betah di perusahaan itu masih nerima ya kita bisa 20 tahun, 30 tahun itu pun boleh untuk visa kerja. Kalau magang sih standarnya 3 sampai 5 tahun. Jadi untuk kerja di Jepang itu tidak seinstan atau semudah yang kita pikirkan ya, ada beberapa proses yang harus dilalui. Di Jepang itu bahasa sangat penting. Jadi selain bahasa nanti ada bidang kerja yang harus kita pelajari juga di sana. Nah, proses pertama sih untuk di program magang pertama sih belajar dulu di kita. Nanti sekitar 2 sampai 3 bulan sampai misalkan pengajar bilang ke saya, "Oh, si A itu sudah bagus, bahasanya bisa ikutkan tes." Maka nanti kita ikutkan tes tuh minimal 2 bulan deh. Kita ikutkan tes, kalau tesnya lulus nanti pindah nih ke tempat yang memberangkatkan. Nanti pemantapan sekitar 4 bulan kemudian berangkat. Nah, itu kalau yang cepat. Kadang-kadang itu prosesnya juga lama, jadi tergantung rezeki masing-masing. Yang penting nanti belajar bahasa dulu, kita ikutkan tes, setelah tes praktek kita mantapkan bahasa kemudian berangkat. Kalau untuk program yang baru di kita, program visa kerja yang 5 tahun itu, jadi prosesnya pertama sih wawancara dulu gitu sama pihak yayasan yang Jepang. Jadi kita itu udah kerjasama sama pihak yayasan Jepang. Nah, yayasan itu yang bakal nanti mencarikan kerja di Jepang. Jadi prosesnya wawancara aja dulu pakai bahasa Indonesia. Nah, mereka tuh melihat karakteristik kita gitu, membaca psikologi dan sebagainya. Nah, kalau mereka menyatakan oke, berarti nanti mereka tuh udah dijamin dapat perusahaan. Tapi untuk berangkatnya nanti karena kan dia belum bisa belajar bahasa tuh, maka nanti bahasa dan skillnya tanggung jawab kita. Kita ajarkan bahasa dan skill, kalau sudah lulus wawancara pakai bahasa Jepang kemudian berangkat Jepang. Nah, untuk proses waktunya itu bervariasi ya. Pertama tergantung rezeki, kedua tergantung kesemangatan dia belajar. Itu rata-rata sih 8 bulan sampai setahun ya. Itu pahitan aja, tapi yang 6 bulan pun ada. Nanti buat teman-teman yang berminat atau sekedar pengen tahu info-info tentang LPK kami, kita sih alamatnya di Perumahan Bumi Mekar Permai, Jalan Semangka nomor 32 gitu. Terus nanti kita akan jelaskan nih, misalkan dia pendidikan SMA sederajat, konsultasi dulu sama kita, terus dia minat di program apa, nanti kita bakal proses kayak gitu.